Selamat pagi untuk anak didik kami semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, kami ingatkan lagi, bulan September adalah peringatan bulan Kitab Suci Nasional. Untuk itu kita diharapkan supaya tetap memberi waktu untuk merenungkan sabda Tuhan. Saat ini marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Amsal 16 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik menghasilkan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak didik kami yang terkasih, marilah kita bersyukur di hadapan Tuhan atas berkat-Nya yang masih kita terima hingga pada hari ini. Bapa yang baik, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Berkati kami dalam mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kami mampu belajar dengan sepenuh hati, memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami melalui pelajaran hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak didik kami sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang karakter yang pertama, semangat. Semangat. Dari poin yang kedua, semangat, yaitu semangat rajin dan giat. Ya. Semangat rajin dan giat. Apa yang dimaksud dengan semangat? Semangat berarti kesenangan yang mendorong seseorang untuk bekerja dan giat, konsekuen dalam mencapai tujuan. Ada dorongan itu, senang melakukan pekerjaan itu, bukan langsung menggerutu. Rajin, suka bekerja, getol, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha, tidak lari dari kenyataan, tidak mudah menyerah, berusaha. Ya, jangan begitu ada tantangan langsung mundur. Udahlah, malas sekali. Ya, itu bukan orang yang rajin. Secara terminologi, rajin itu berarti melakukan sesuatu dengan rasa senang, kerja keras, namun tetap rapi, ulet, tak kenal lelah, tekun ya.
tekun. Ada kelihatan dari hasilnya, rapi, ya, menyenangkan, tentu berkaitan dengan bertanggung jawab. Jadi bukan menunda-nunda pekerjaan, numpuk-numpuk pekerjaan, ya, ulet, tekun dilaksanakan. Ada 10 poin mengenai karakter semangat rajin dan giat. Yang pertama, membuat bahan ajar yang berkualitas dan efektif. Suster sebagai guru, saya mewujudkan semangat rajin dan giat itu dengan mempersiapkan diri, mengajar apa bahan yang mau kuajarkan. Walaupun saya sudah tahu sebenarnya, tapi saya harus belajar lagi supaya kesampaian maksud dan tujuan materi itu dan Anda atau anak didik kami yang mendengar mudah mengerti, mudah memahami. Dengan dipahami, kita lakukan dalam hidup sehari-hari, dihayati dan dilakukan. Itu tujuan belajar, bukan hanya menghafal ini. Dihafal, diresapkan di hati, dihayati, dan dilakukan. Tuh. Maka guru berusaha, orang tua juga mendukung anak, sekolah juga menyediakan fasilitas dan kesempatan untuk mengajar demi anak didik kami yang kami kasihi. Yang kedua, melakukan pekerjaan dengan rapi, sesuai konsep, terperinci, sistematis, terstruktur, terencana, hingga menghasilkan pekerjaan yang baik, rapi, dan memuaskan. Kalau kamu biasa bekerja dengan rapi, kalau kamu akan semakin dipercaya orang dan mudah kamu nanti mendapat pekerjaan. Kamu akan menjadi mudah sukses karena sudah biasa bertanggung jawab. Jadi jangan biasakan ya asal-asalan bekerja. Di asrama pun saya paling gak suka melihat orang itu asal-asalan bekerja. Walaupun ada konsekuensinya. Biasanya orang yang rapi itu kan karena senang kita, ini kalau disuruh bertanggung jawab, memang akan sering disuruh. Tapi syukurlah, kalau kita disuruh berarti kita mempunyai sesuatu yang lebih dari orang lain. 3. Belajar terus-menerus. Belajar terus-menerus dalam hidup, ongoing formation, ya. Kita harus belajar terus-menerus dalam hidup. Orang yang mau belajar terus-menerus tidak akan ketinggalan zaman, tidak akan merasa terasing, sebab ilmu pengetahuan itu selalu diperbaharui. Ada yang baru, ada yang berubah, ya. Ilmu kedokteran juga ada yang tambah, ada yang berubah. Maka harus siap belajar terus-menerus. Jangan menjadi generasi yang cepat pikun, tetapi belajarlah kita. Karena dengan belajar tambah pengetahuan, kita bisa menyumbangkan yang baik, menyumbangkan sesuatu dalam lingkungan kita. Supaya kelak nanti kamu menjadi generasi-generasi yang handal, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sesamamu. Berarti kamu kan menjadi rahmat, menjadi anugerah, menjadi berkat bagi sesamamu. Jadi belajar terus-menerus. Coba Bapak Ibu guru yang senior itu, yang gamang dengan media sosial ini, tapi mau tidak mau IT ini, mau tidak mau mereka harus belajar, apalagi dengan sistem daring ini. Kalau enggak tertinggal, enggak mungkin kami kirim surat untuk mengirim PR, harus ikut dengan media sosial IT sekarang. Yang keempat adalah mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat. Mengembangkan prestasi dengan rajin dan giat. Ini menjadi pintu kesuksesan bagi orang. Motivasi untuk mencapai prestasi, ya. Bagaimana supaya kamu
kelak menjadi sukses, itu harus kembangkan prestasi dengan rajin dan giat, kerja keras. Harus kerja keras. Jadi mulai dari sekarang, gak mungkin tiba-tiba kamu nanti masuk ke perguruan tinggi, perguruan fakultas yang ternama kalau kamu tidak berusaha mulai sekarang. Oke. Kelima, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya. Biasakan dirimu bekerja dengan bertanggung jawab. Bagaimana bekerja dengan bertanggung jawab? Melakukan pekerjaan itu secara menyeluruh sampai selesai dengan baik. Ya. Tidak tanggung-tanggung, tidak asal-asalan. Ingat itu nakku. Apalagi kamu sudah kelas 12. Kalau kamu biasa bertanggung jawab dalam hal-hal kecil pun, maka Tuhan akan menambahkan kelak kepadamu tanggung jawab yang besar. Masih ingatkan perumpamaan Tuhan dalam Injil tentang talenta? Kepada yang banyak ditambah, tapi yang sedikit yang tidak mau mengembangkan diambil, dicopot. Maka belajarlah, mulai biasakan dirimu menjadi orang yang bertanggung jawab walaupun hal-hal kecil, supaya kelak kamu diberi Tuhan tanggung jawab yang besar. Apa yang bisa kamu perbuat tanggung jawab di rumah ketika diberi orang tua tugasmu? Kerjakanlah dengan baik. Ketika kamu disuruh jadwal ke sekolahlah dengan baik, bukan pergi malah keluyuran kemana-mana, jual diri. Ya. Kasihan kamu dengan orang tuamu, dengan dirimu sendiri. Merasa bangga kamu. Ikut dengan geng-geng yang tidak baik itu. Ingat itu ya anakku ya. Belajar bertanggung jawab. Gak mungkin tiba-tiba kamu menjadi orang sukses kalau gak kamu tata hidupmu mulai sekarang. Jangan sampai menyesal, karena penyesalan selalu datang terlambat. Ya. Belajar bertanggung jawab. Dikasih PR kerjakanlah, kumpul pada waktunya. Jangan suka terlambat. Kalau kamu biasa terlambat, gak marah Bu Simbolon ternyata. Jangan bangga dengan itu. Kamu harus merasa bersalah. Kok aku gak disiplin? Jadi jujur dengan diri, bukan karena apa kata orang. Ya. Keenam, menyadari pekerjaan sebagai karunia. Menyadari bahwa pekerjaan itu adalah jalan untuk menyalurkan kebaikan Tuhan kepada sesama. Jadi jangan anggap sebagai beban. Ingat itu nakku, pekerjaan itu adalah karunia dari Tuhan. Melalui pekerjaan kamu bisa mengembangkan dirimu, melalui pekerjaan kamu bisa membantu orang lain. Di mana sebuah tempat yang banyak atau tinggi tingkat pengangguran, di situ juga tinggi tingkat kejahatan. Karena orang yang menganggur mulailah memikirkan hal-hal yang jahat. Mau kerja apa? Maka syukuri kalau ada pekerjaan. Jangan malas, jangan jadi bantal setan. Orang malas adalah bantal setan. Ya. Jangan mau dikuasai setan. Jadi senanglah mengerjakan sesuatu yang baik. Selain kamu belajar bertanggung jawab, ingat pekerjaan itu menjadi jalan untuk menyalurkan kebaikan Tuhan. Nanti kamu menjadi orang yang sukses, ya, bisa membuka lapangan pekerjaan, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, luar biasa. Dari mana? Alumni Santa Maria. Jadi, maka orang yang menyadari bahwa pekerjaan itu adalah karunia, dia akan bekerja dengan jujur. Jangan pula nanti suster dengan itu alumni alumni Santa Maria sudah berrompi orange. Tahu kan, pakai rompi orange karena terlibat korupsi, menjadi koruptor. Jadi itu adalah orang yang tidak sadar bahwa pekerjaan itu sebagai karunia. Dia merasa pekerjaan itu adalah miliknya sendiri,
untuk mencari untung sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain. Ingat anakku, kamu yang sudah belajar karakter ke SFD-an, ya, ingat itu, pekerjaan adalah karunia untuk mengembangkan dirimu, mengembangkan lingkungan, mengembangkan sesama, supaya kamu menjadi berkat bagi sesamamu. Syukuri pekerjaan itu, bukan aji mumpung. Mumpung aku di sini, maka ku ludeskan semua. Ya, kalau kamu punya pertambangan yang legal, bukan yang ilegal ya, yang legal. Setelah kamu ambil kekayaan yang alam yang diberikan Tuhan, apa yang kamu perbuat kepada alam ini supaya subur lagi, supaya baik kembali? Jadi pikirkan ya, pekerjaanku ini adalah karunia dari Tuhan, maka apa yang kubuat untuk membalasnya, supaya bumi ini bertahan untuk generasi selanjutnya. Mikir, jangan rakus ya, jangan rakus. Itu ya anakku, menyadari pekerjaan sebagai karunia. Kemudian yang ketujuh, melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi. Bagaimana melakukan pekerjaan dengan dedikasi yang tinggi? Orang bekerja dengan mengorbankan waktu, pikiran, tenaga untuk menggapai keberhasilan. Maksudnya dengan sepenuh jiwa dan raganya. Punya dedikasi, bukan setengah-tengah ya. Sungguh-sungguh jiwa dan raganya dicurahkan untuk melakukan pekerjaan itu, sehingga dia melakukan pekerjaan itu dengan tuntas dan baik. Kelihatan itu biasanya orang yang melakukan pekerjaan PR-nya itu menulisnya aja Bu ya, di garis warna-warni, itu kan sudah memberi waktu itu diwarnai. Ini sungguh-sungguh menulis dengan baik ya, lalu menjawab ujian lengkap dibuatnya. Ada kan hanya A, B, C. Saya marah itu, gak menghargai. Apa isinya A itu? Ulangan jawabnya A. Apa isinya? Banyak A di sana. Entah apa itu kan? Tidak sepenuh hati. Kedelapan, melaksanakan pekerjaan yang menjadi prioritas. Buat apa yang prioritas ku kerjakan, bukan apa yang ku senangi. Ya, bukan mencari kesenangan. Supaya tercapai tuntas, supaya kamu sukses, tujuan tercapai, prioritaskan. Sekarang aku sebagai anak sekolah, prioritas itu adalah belajar, bukan begadang, bukan jual diri, bukan menjual foto-foto yang tidak baik. Prioritasku itu belajar walaupun ada menderitanya, karena belum kamu punya gaji, maka terbatas kuota, terbatas jajan. Itulah pengorbananmu. Nanti kalau kamu berhasil banyak gajimu, mau beli makanan enak, baju yang mahal-mahal, ngisi kuota banyak-banyak, itu urusan. Jangan hanya gara-gara untuk mengisi pulsa, jual dirinya. Ingat nih, tubuh kita ini bukan milik kita, ini bait Roh Kudus. Ini adalah milik Tuhan. Hargai dirimu. Kalau kamu aja gak menghargai dirimu, jangan harap orang akan ada menghargaimu. Ya, suster ngomong keras ini karena berangkat dari kenyataan. Beberapa kali orang tua nangis karena anaknya yang terjerumus dengan hal-hal yang begitu, yang tidak baik itu. Masa kamu lebih mendengarkan orang lain, padahal dia sudah merusakmu dan kamu tidak sadar, kamu kira itu suatu kebanggaan. Jadi kamu udah kelas 12 anakku, jangan lagi begitu ya. Jangan mudah tergoda. 9, mendesain pekerjaan secara bertahap. Mendesain pekerjaan secara bertahap, ada proses. Jangan sekali hantam karena mau ujian besok,
lembur menghafal sampai jam 2 malam. Otaknya ini kan terbatas, tenaganya juga terbatas, akhirnya muntah-muntah. Besoknya nggak bisa ujian, nggak bisa juga belajar mata pelajaran yang lain, sia-sialah semuanya. Jadi biasakan mendesain pekerjaan, membuat panduan hasil kerja, proses yang baik, supaya kamu semakin bertanggung jawab tuntas dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan konsep pekerjaan dengan tindakan. Apa nih ini yang kita pelajari ini bukan mau hanya di sini, bukan hanya mau dihafal, gampang menghafal, cari di Google juga, tapi mau kita laksanakan dalam tindakan hidup. Mengembangkan apa yang kita tahu itu, yang baik itu kita nyatakan dalam hidup kita. Sudah diajari bagaimana melakukan pekerjaan yang bertanggung jawab. Sudah diajari bagaimana sopan santun. Itu bukan hanya di otak. Tapi kalau bertemu dengan suster, menyapanya aja sulitnya setengah mati. Padahal semangat fraternitas Dina. Jadi integrasikanlah pekerjaan pengetahuan itu dalam tindakan kita, ya, dalam hidup kita, dalam iman kita. Jadi ada 10 poin dari karakter semangat rajin dan giat. Maka untuk anak didik kami akan saya berikan tugas di rumah, ya, kerjakan evaluasi di buku masing-masing karena itu milikmu kan, halaman 39 sampai 42. Rangkumlah 10 poin semangat rajin dan giat ini dalam bentuk cerita bergambar, karena saya lihat kalian pintar-pintar menggambar. Cemburu saya melihat, maka saya mau melihat juga hasilnya bagaimana. Saya lihat dari tugas yang diberikan Ibu Pasariwo, mantap. Jadi dan PR ini akan dikumpulkan pada hari Jumat 11 September paling lambat jam 7 malam. Fotokan hasil kerjamu dan WA-kan kepada suster. Belajar konsisten, ya. Kita belajar karakter. Tanggal 11 paling lambat jam 7. Jangan dikirim tanggal 15. Itu saja yang mau saya suster jelaskan. Selamat mengerjakan tugasnya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Berkatilah ya Tuhan, semoga apa yang sudah kami pelajari dapat kami hayati, dapat kami lakukan, terapkan dalam hidup sehari-hari. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya harap semua anak didik kami menonton video ini, dan minggu depan bisa tiba-tiba saya suruh kamu menceritakan ulang kembali.